Ya ngerasa Agus nih ya Allah begini kali lah hidup Agus nih gitu. Cuman Agus kembali lagi ya sudahlah gitu sih. Tapi sekarang udah alhamdulillah sih Agus udah nggak ada mikir-mikirin kayak gitu lagi ya, alhamdulillah udah plong semuanya. Agus udah nggak Agus Bang Arilo juga udah baik banget selama ini juga sama Agus, minta maaf sama Agus senang juga, Agus juga ada minta maaf juga sama Bang Ardila gitu. Ya udah itu aja sih Bang. Kenapa pada turun ini? Udah turun orangnya. Lo Bang apa? Bang Jenudin sama Erdilo. Ardila udah turun, Gus. Oh udah turun. Udah. Oh, Ya udah, yang Kenapa pada penting kan turun? sekarang semua udah beres kan, kayak Bang Erdilo yang punya banyak masalah kan semuanya katanya udah beres. Sekarang Agus pokoknya lihat ke depannya aja. Sekarang Bang Erdilo kan udah backing Agus juga, artinya sudah di belakang Agus gitu aja. siap. Yang diingat-ingat lagi yang lalu-lalu ntar sedih lagi. Ya makanya aku tuh nggak mau kalau diingatkan rasanya. Maka mulai lo Iya. nanya kayak gitu tuh rasanya Oh. diingatkan lagi Agus. Udah lupakan. Sekarang kan Bang Erdilo udah bilang gitu tuh, nanti akan melakukan langkah-langkah Enggak nih, tersebut nih. kan. Iya, pokoknya gitu aja, Gus. Yang penting kayak Dia naik Bang lagi tuh. Erdelo, Bang Naik Jenudin, lagi. biarpun nggak PH Naik Agus lagi. lagi, Ya, tapi mereka maaf, tetap tadi support Agus. posisinya nge-lag handphonenya, maaf. Iya, iya. Iya Bang. Bang Erdelo. Lanjut, Bang Erdelo. Lanjut Bang Erdi. Foto Mas Agusnya nggak kelihatan, host. Dikayak tadikan aja. Saran lagi Bang Terhalang sama Andra. seks. Besarin aja nggak apa-apa Bang Andra. Jangan ngikutin Udah. yang di bawah ngomong apa. Sudah. Belum. Sudah. Malah itu Agus di bawah sendiri Bang Andra. Kayak tadi. Nah itu. Ini di bawah sendiri. Taruh di atas yang kayak tadi pertama. Udah, itu. udah nih. Ini Udah itu. cukup, itu bagus, cukup bagus. Udah ini. Kok di aku Agus Saya belum posisinya di mendengar. bawah sendiri ya? Agus gimana Mas Agus? Tadi dengar suara Bang Erdi nggak? Silakan ditanggapi. Yang mana? Ulang, Yang baru ulang lagi Gus, ulang lagi Gus. Tadi Bang Erdelo turun ya kan? Mungkin nggak Oh. dengar. Ya udah itulah sudah yang berlalu sudahlah berlalu, kita ke depannya ya udah itu anggap aja sebuah pelajaran hidup. Udah nggak usah kita ingat lagi yang masa lalu. Iya, tapi Bang Erdelo sampai sekarang masih konsisten buat Agus loh Gus. Itu aja Ya, lah udah. kalau ya. Masih Nggak ada, ada aku di nggak pernah punya dendam sama Agus. siapapun, mau pun bagi netizen pun mau yang jelakin Agus siapapun itu nggak pernah aku punya dendam gitu. Cuman kan Ya itu tadi namanya Agus kita kan manusia kan. cuma keinget aja ketika Bang Erdi bertanya lo Kak Yolan. Iya. Agus mah Iya. dia cuma Kan keinget nggak aja dijawab itu ketika Kayak ingat. flashback gitu sih. Intinya kan sekarang Agus tahu kalau Bang Erdi tuh di samping Agus selalu. Lalu sih. Ya, semangat ya Gus ya. Ya semangat. Karena ini Bang Erdelo ini dari awal loh, dari zamannya Agus lawyernya Bang Jenudin ini. Aku ngikutin ini. Iya. Maka itu kan Ya. tadi karena Bang Erdi lo bertanya aja, jadi Agus kayak inget ketika pada saat itu dia bersedih gitu. Oh dulu Tapi tuh nggak lagi masalah, gejolak itu kan betul. itu perasaan yang manusiawi lah, nggak apa-apa. Iya. Diserang Saya di pun sempat mana-mana. saya pun sempat berseberangan, artinya berselisih dengan Bang Erdelo, tapi setelah ketemu berbicara nggak jadi masalah. Artinya justru silaturahminya makin baik. Iya, Itu betul. perlu kita akui gitu loh. Kita perlu akui Kalau bahwa boleh di tahu dalam kasusnya udah sampai di mana sih ya? Iya, aku juga belum ngerti ini perkembangannya gimana tuh dengan Nyonya. Kembangannya gimana, Bang? masih Kayaknya nggak dalam ada proses, lagi. masih dalam Masih terus proses. berlanjut. Sebentar, teman-teman. Ya. Saya mau ngobrol hal penting dengan Mas Agus. Tadi kan saya sudah menyampaikan ke Mas Agus, hati ke hati, sampai kapanpun Mas Agus, saya tidak ada kebencian. Meskipun faktanya memang saya banyak masalah, memang semua lawyer ketika menangani perkara itu pasti ada masalah. Tetapi sedikit-sedikit permasalahannya kan sudah bisa diselesaikan. Yang penting Mas Agus kalau mau menunjukkan orang lawyer yang dari dulu sampai sekarang mensupport, mendoakan sama Mas Agus, itu adalah saya dengan rekan-rekan Bang Farhat dan lain sebagainya.
Saya sampai 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 ngomong di ruangannya TikTok kalau misalkan pas saya naik. Saya adalah orang yang tidak pernah menjelekan Mas Agus. Tunjukkan kepada saya, pernah nggak saya menjelekan Mas Agus? Kalau saya menjelekan Mas Agus, berarti saya melanggar kode etik. Nah, Mas Agus kan pernah dulu berbicara di ruang publik bahwa Bang Erdi itu termasuk sama Bang Farhat curhat ke saya. Waktu itu kan saya diminta informasi bahwa Bang RD, sebetulnya Bang RD itu mau dikeluarin sama Bang Farhat, tapi Agus ngomong katanya, kalau bisa dipertimbangkan, Bang RD itu orang baik sama Agus, membela Agus. Nah waktu itu kan saya masih sempat dipertahankan. Kalau Bang Jainuddin itu kan sempat keluar. Jadi kalau saya sampai saat ini sebetulnya baru secara lisan saja, tapi hati saya itu masih saya merasa bahwa saya itu sebagai kuasa hukumnya Mas Agus, karena saya banyak mengkanter informasi-informasi miring yang di media sosial, di TikTok, atau misalkan ada wartawan yang memang mewawancarai, saya selalu membela Mas Agus. Meskipun ya kalau saya mah nggak perulah Mas Agus menyatakan Bang Erdelo saya putus kuasa hukumnya, karena saya selama Mas Agus ada yang menjelekkan Mas Agus, ada yang mengintervensi Mas Agus, ada yang menjelekkan Mas Agus, bilang aja Mas Agus ke saya. Nanti saya akan firmasikan, kuasa itu nggak perlu secara tertulis Mas Agus. Mas Agus itu kan dulu secara lisan kan sudah memberikan kuasa kepada Bang Erdelo kan, betul? Nah meskipun sekarang Mas Agus nggak mencabut pun, sampai kapanpun saya menjadi saudaranya Mas Agus. Mas Agus pun jangan berkecil hati ketika ada hal yang perlu Bang RD bantu. Kan udah ada nomor WA-nya Bang RD, tolong Agus butuh sebagai saudara, butuh konfirmasi, butuh informasi, butuh komunikasi, atau misalkan Mas Agus ada kesulitan, tinggal komunikasi aja saudaraku, nggak ada apa-apa. Yang jelas Allah mempertemukan saya dengan Mas Agus untuk membela Mas Agus sampai kapanpun saya tetap menjadi saudaranya Mas Agus. Tapi kalau Mas Agus mau nyabut kuasa ke saya sekarang nggak apa-apa, Mas Agus cabut aja di depan teman-teman. Tapi kan saya masih tetap melanjutkan. Silakan ditanggapi Mas Agus. Nah, ya kalau puasa kan memang aku sudah cabut dari aku bilang juga sama Pak Farhat, udah maksudnya sama Bang Adila kan udah nggak ada, maksudnya udah nggak ada ikatan lagi aku juga sama Bang Adila gitu. Aku udah ngomong juga ke Pak Farhat gitu sih pas kejadian itu. Ya sudahlah, aku bilang gitu sih. Agus, tahu nggak ini siapa? Iya. Sebentar Bang. Saya paham karena kan ketua timnya Bang Farhat. Iya. Jadi Maksud saya begini, kalau Bang Farhat kan sudah menyatakan kalau Bang Erdelo sudah bukan kuasa hukumnya Agus. Iya. Saya semenjak itu udah gak pernah berkomunikasi lagi. Tetapi kalau misalkan berarti saya sudah tidak jadi kuasa hukumnya Mas Agus, berarti kan saya pernah menjadi kuasa hukumnya Mas Agus, betul nggak Mas Agus, begitu kan? Benar. Maksudnya? Nah, Mas Agus mengiyakan saya pernah jadi kuasa hukumnya Mas Agus, baik secara lisan maupun tulisan menurut versinya Mas Agus. Tapi kalaupun misalkan Mas Agus masih bersama Bang Farhat, saya mendukung, saya mensupport. Saya semenjak saya diberhentikan kuasa dari Bang Farhat Abbas, saya sudah tidak lagi membawa nama Mas Agus di dalam media apapun. Ya, yang jelas saya tahu diri Mas Agus, tetapi kalau saya lebih mengikat kepada hubungan emosional, bahwa Mas Agus itu orang yang pernah saya bela, Mas Agus itu orang yang pernah saya support, orang yang saya doakan. Kalau itu itikat baik saya, kenapa saya sekarang harus memutuskan silaturahmi? Betul nggak Mas Agus? Puasa mah boleh Mas Agus diputuskan, tapi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, saya masih menganggap Mas Agus saudara saya. Kan boleh-boleh aja kan saudaraku. Lanjut. Ya udah pasti Bang. Agus, Iya, siapa ini? Bang RP. Kok bisa tahu? Tahu dong. Ya, Abang Agus masa nggak tahu? Sehat, Gus. Alhamdulillah sehat Bang RP. Gimana Bang RP, udah enakan badannya? Bentar lagi kayaknya. Udah lumayan sih.
Masih agak-agak bindeng dikit. Jangan banyak-banyak begadang. Hmm? Masih bindeng suaranya itu. Iya. Lumayan lah. Makanya abang belum sempat nelpon. Iya, aku tunggu-tunggu juga. Aku bilang Bang RP lagi sakit. Aman lah, tenang, santai. Bagaimana? BCA sudah dipanggil? Udah. Udah. Kemarin tanggal 19 sudah pemanggilan kedua. SP2. Kapan gelar perkara? Kapan gelar perkara katanya? Kalau untuk yang pertama itu, ini kan udah dipanggil nih. Kalau pihak banknya datang, si Gerinya datang, ya udah langsung gelar perkara yang pertama. Tapi yang kalau yang kedua ini masih SP2, pemanggilan yang kedua. Tanggal 19 kemarin. Cuman aku belum tahu nih konfirmasi di satu ini apakah mereka datang atau enggak, belum aku nanya sih. Oh berarti yang pertama tinggal gelar perkara doang berarti ya? Iya, tinggal nunggu dari banknya aja. Habis itu udah dari banknya langsung udah ini, ya udah langsung gelar perkara karena kan itu waktunya juga udah mau Habis. ini kan udah mau habis. Betul. Tapi Gerinya udah datang belum? Si G-nya? Si G belum datang. Untuk yang pertama? Untuk yang pertama juga belum datang dia. Makanya ini langsung kalau misalnya dari pihak bank datang, ya langsung gelar perkara. Oh, udah nggak manggil dia lagi berarti ya? Nah, itu aku kurang tahu sih, belum gue tanya sih kalau itu. Katanya kayak gitu sih dari penyidik yang pas Agus datang ke sana itu ke Polda Metro. Oh, ya bagus lah kalau gitu. Tinggal dikit lagi kan? Iya. Lagi demam kayaknya mereka. Santai-santai aja mereka, Bang. Lagi demam Mereka banyak gitu. duit. Duit mereka banyak. Mereka Nah, bisa berbuat apapun dengan duit mereka. kalau mereka santai, mereka nyaman, ngapain urusan RD Law masih diperpanjang sama mereka? Itulah kejam banget perlakuannya. Mereka kan panik tuh. Makanya gue bilang kok Tabrak sana, tabrak tega sini aja. banget ya gitu. Dia nggak mikirin cuman permasalahan kayak gitu doang sampai segitunya dia. Dia yang fitnah Agus gimana? Coba. Iyalah. Apa bisa? Kalau mau parah-parahan siapa lebih parah dia dong gitu. Dia digituin aja langsung kayak gitu. Baru tingkat kayak gitu. Sadar nggak dia selama ini gimana framing dan fitnahannya? Nggak sadar kan? Betul. Makanya Agus bilang itu benar-benar manusia tapi bukan manusia kayaknya, nggak tahu lah Agus. Iya. Terlalu sering ganti kulit ya. Iya, pintar ganti kulitnya dia. Tebar sana, tebar sini. Banyak duit. Biasalah, habis itu kekurangan minta donasi dia. Iya, minta-minta lagi kayaknya tuh. Izin saudaraku, karena Iya. saya masih mobile buat teman-teman. Mas Agus saya undur pamit dulu ya. Bang Ardilau, Agus, kalau ada kata-kata salah, gue minta maaf Bang Ardilau ya. Kenapa? Kalau Agus ada salah, tapi kata-kata Agus, aku minta maaf. Sama-sama saudaraku, santai aja. Sukses Yang terus penting buat Bang Ardilau. Semoga nanti ada jalan keluar yang terbaik buat Bang Ardilau. Gue doain. Amin, saudaraku, sehat dulu ya. Buat teman-teman jagain Mas Agus. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bang Bang Ardilau. Ardilau. Salam. Lanjut. Iya, Agus cuma di situ aja sih, Bang RP. Sedihnya Agus lihat masyarakat Indonesia nih, apa sih yang harus kalian takutkan gitu? Apa sih yang kalian lihat gitu? Apa sih yang kalian pandang? Apa kalian pandang cuman sekarang mereka itu ngedukung nih, tapi kan mereka itu nggak tahu gitu. Di balik mereka itu mendukung, apa mereka tahu gitu? Kalau mereka itu dulu nih ya, ini Agus ambil dari sisi pengalaman Agus dulu, orang yang banyak ngebullying Agus, ya sekarang ada beberapa yang minta maaf lah ke Agus gitu. Alhamdulillah mereka cari perdamaian lagi ke Agusnya gitu kan. Agus maafin nggak? Ya pasti Agus maafin. Agus Tuh, gak pernah kan? ada niat jelek buat siapapun. Gitu Karena Agus dong. karena Agus tuh orangnya dari dulu tuh nggak pernah mandang
mau mereka iniin Agus, kan mereka kan nggak tahu gitu kan, mereka juga ya kita kan tahu lah posisi gimana gitu kan, mereka juga punya apalah punya ini sendiri gitu. Kita kan nggak bisa mengarahkan seseorang itu untuk mencintai kita gitu kan, itulah Betul. bahasanya gitu. Kita kan nggak bisa memaksakan orang untuk mencintai kita gitu. Ya walaupun kayak gitu nanti kata dasar mencintai itu bisa kebalik arahnya nanti gitu. Betul. Nih kalau kemarin mereka tidak mencintai Agus, tapi sekarang mereka mencintai Agus gitu kan? Gitu. Jadi yang mereka dapatkan apa dari hal menyukai seseorang? Ada nggak manfaat yang mereka banggakan sekarang ini? Nggak ada kan? Iya sayang. Iya. Ya itu sih. Itu aja sih Bang RP. Ada nggak gitu yang jadi nggak enak aku remes. Santai. Ya udah deh. Topik gimana, aman? Iya, soalnya istri aku marah sih Bang bahas-bahas kayak gini. Elmi jangan marah-marah, nanti Elmi cepat tua. Elmi jangan marah-marah, nanti Iya. Elmi cepat tua. Dia udah nggak tarik dengar Agus kayak gini. Agus jangan terlalu semangat. Jangan terlalu Iya, semangat. orangnya gregetan. Santai aja. Nggak tahu Bang sih. Santai aja. Bang Andra Agus tuh orangnya gregetan gitu. Rinopi itu Pengen Agus keluarkan semuanya. saja tega ya. Ya begitulah. Itu, Ya, menurut itu aku aja sih sih. satu Udahlah, tega. biarkan aja. Biarkan mereka menyanjung-nyanjung. Nanti yang disanjung pun tahu sendirilah. Udah biarin aja mereka menyanjung-nyanjung dulu. Nanti yang sepuasnya Gimana Gus? puasin aja nyanjung-nyanjung orang kayak gitu. Nggak bisa diem gue, Kak Tari. Gue gemes. Iya, itu sih. Kalau bilang gemes ya, Bang Agus gemes banget rasanya. Pengen rasanya tapi ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita senyumin Akbar. Agus. Tarik nafas Agus kalau lihat orang jolim itu rasanya, duh ya Allah, pengen aku rasanya. Jangan bilang gitu, Agus nggak bisa lihat orang jolim. Ya lihat pakai mata batin rasanya Oh, iya, Bang, betul. rasanya hati yang Merasakan. Kita merasakan orang yang zolim sama kita. iya, rasanya tuh kepengen rasanya, pengen aku rasain ya Allah, nih orang bener-bener kalau jolimnya itu nggak separah, maksudnya dia tuh nggak apa ya, nggak keterus-terusan gitu nggak apa-apa gitu, tapi dia itu memainkannya itu luar biasa gitu, nggak apa-apa, lihat aja Allah itu nggak pernah tidur. Betul. Kita senyumin aja, Gus. Iya, senyumin aja. Suatu saat nanti Allah yang kasih senyuman yang terbaik buat dia sendiri. Mantap. Biarkan Allah yang terus terang kasih ini. dia. Terus terang nih Gus, saya ini nggak bisa senyum. Sekali senyum saya langsung ketawa itu. Jadi bagaimana kalau saya nggak bisa senyum ini bagaimana? Saya nggak bisa senyum, saya langsung ketawa ini. Aduh. Iya. Makanya gue bilang, biarin aja. Biarkan dia memainkan perannya di dunia ini. Talkback gimana, Si talkback aman? Del nih ngomong kau Del. Kau salah kalau ada apa sama si Agus. Typing kau tuh. Kau ngomong Del. Berani kau bersuara nggak? Manusia apa setan ini? Sudah, biarin aja. Hei, Sabar Kak Yolan, sabar. kau punya hati nggak? Kau keluarkan suara. Kau luapin omongan kau di sini, cepat. Typing pakai otak. Nggak berani dia ngomong. Iya. Cuman sekarang sih aku udah males sih nyebut orang yang jolim itu tuh males aku rasanya. Gak usah sebut lah. Ngapain sebut? Jolim itu. Gak usah sebut-sebut orang jolim itu. Nanti banyak kejoliman yang datang kemari. Iya. Paling Iya. ditonton tuh di bawah. Iya, yang nonton kan nanti
ikutan jolim juga gitu. Makanya gue bilang udah biarin. Maka aku nyaman udah biarin aja, bilang biarin, nggak usah sebut pun mau inisialnya ataupun namanya, nggak usah lagi, nggak penting, bilang aja Pokoknya jolim. Gus, ya, yang menghujat Agus itu dia semua yang nanggung dosanya tuh. Itu yang tapping itu, nah dosanya tuh ditanggung sama yang itu. Menggiring, iya, yang menggiring opini awalnya ya kan? Ya Tuh dia dia itu bayangin tuh dosanya menumpuk tuh seluruh Indonesia tuh, dia yang nanggung. kan dia yang menggiring dari Malam, Rohimah sini Likiti. Ini jangan-jangan arwahnya istrinya Tukul ini. Ya, mudah-mudahan aja lah cepat selesai nih. Selesai lah Blokir pasti. ini yang siapa nih bang? Yang di bawah ini, Siapa? Bang Andra nih, HGDEEE itu. Itu buzzer itu. Tak, biarin aja, blokir aja. Nggak ada otak, Buang biarin, aja. Bapak biarin. Andra. Iya, bebas aja. Jijik aku baca typingnya. Yang otak-otaknya ke kaki itu dihapus aja Bang Andra. Nambah dosa aja kita Blokir nanti sakit makin kepalanya. aja. Gimana ini masuk buat akun baru lagi dia? Jangan. Sebaiknya apapun kesalahan orang itu, kita jangan sampai ikut berdosa, menghujat, membuli. Jangan, nggak boleh. Kalau persoalan Agus punya anu sendiri, Suara apa? amal dan ibadahnya sendiri, kesalahannya sendiri. Kita justru mendoakan supaya Agus tidak merepotkan orang lain, dia mampu berdiri sendiri, begitu. Berikan, kalau memang tidak bisa begitu ya sudah diam saja, supaya tidak ikut berdosa. Benar-benar. Mana dia ngerti dosa yang begituan bang? Ya ini Ngertinya ini dia. yang kita, ini yang harusnya kita berikan ke mereka gitu. Kita berikan. Nih si Flash ini satu Bang Andra. Blokir aja dia ini. Manusia-manusia sampah yang typing tuh blokir saja lah Bang Andra. SDM-nya rendah. Dia diblokir aja dia sudah. Halo, selamat malam semua. Agus. Malam Mbak Tari. Iya. Aduh, Mbak Tari. itu Agus, Mbak aku Tari. padamu. Aku padamu. Terima kasih Nggak sama kakak. Huska. Biar nggak tegang. Di bawah kayaknya sentimen banget ya sama Agus. Ya capek gua ngetik ya, Gus. Iya, udah aku bilang. Kalau ingat aja si Jolim itu, Kalau aku gini loh. Kalau aku punya prinsip begini, Gus. Aku nggak mau tahu cerita dari Agus, nggak mau cerita dari beliau sebelah, nggak mau tahu cerita dari mana. Aku menilai sendiri dengan diri aku. Ini kan punya hati. Kita ini kan punya hati yang nyambung. Oh ini salah. Oh ini Fakta benar. ya. Jadi ya. aku, iya. Jadi aku tanpa cerita dari dari Agus, dari sebelah, aku menilai sendiri. Jadi kesimpulan aku, ya itu haknya Agus. Suka-suka Agus, mau pakai buat apa? Kalau menurut Ya. aku sih, makanya aku mah dari awal. nggak usah dibahas lagi. Ntar orang Jolim itu seneng dia kalau dibahas-bahas. Manusia Iya. Jolim itu yang masih dibahas-bahas lagi. Tapi kalau menurut aku ya udah Jolim mah biarin. nggak pernah tahu dia mah. Taunya dia pengennya menang sendiri aja. Itulah Iya. Jolim itu. Kita menilai orang dengan diri kita sendiri, Gus. Jangan kata Iya. orang. Aku nggak mau kata orang. Kalau kata orang banyak berlebihan. Jolim dia itu. Biarin aja. Nggak usah Ya biarin disebut-sebut. aja, diam aja. Nanti Allah yang akan balas semuanya. Amin, amin. Gus, Iya. ada yang tapping tuh. Agus, aku udah beli baju kok sampai gimana sampai udah seminggu belum sampai. Bohong itu.
udah pada sampai juga orang juga yang gitu ya. berdua jadi ngadi Hujat orang, Adi-adi dong. menghujat orang menurut saya untungnya apa? Ya, Kalau itu menurut yang, saya, yang perlu kita buka pikiran-pikirannya itu ya, itu yang begitu-begitu itu. Nggak boleh. kita juga ngebelain Agus kagak ada duitnya, ngebelain dia kagak ada duitnya. Lebih baik ngebelain suami yang kasih makan. Iya. Teh Sari, Kalau aku prinsip Sekali. begitu sih. Teh, kalau menurut pemikiran aku sih Agus ini kayak apa ya, kayak korban training gitu. Ya korbannya lah gitu, dia kumpulin uang dengan cerita-ceritanya Agus. Mungkin karena uang itu udah terlalu besar, yang mungkin biasanya dia kalau galang donasi nggak ada ya segede itu, dan itu tuh udah terlalu besar gitu ya kan. Jadi dia cari, kebetulan Agus ada masalah itu, ya itu yang dijadikan masalah kan. iya udah Dari nanti si Agus dikasih kesempatan sama Allah untuk menyaksikan orang-orang yang sudah zolim sama dia. Pasti Allah kasih kesempatan. Iya bener, disuruh nonton Percaya? betul Kak Encus, betul. Itu yang ada di pikiran. Sekarang gini, kalau memang mereka mau kasih kebaikan untuk kemana kan bisa galang dana lagi. Kenapa harus pakai dana orang lain? Iya, biarin aja. Tapi intinya kesimpulan aku, kalau aku sih terserah mau dihujat mau enggak, aku nggak salah. Aku pun kalau dapat donasi, misalnya dapat donasi, suka-suka gue pakein apa kayak mau apa, udah dikasih ke gue kok. Ini namanya si Agus cuma dititipin rekening, cuma dipinjemin rekening doang. Udah tuh diambil. Ya itu kan banyak sekali pemikirannya, kayak misalnya saya ini kan awam yang begitu-gitu ya, tapi saya bisa pikir gini, kenapa sih harus dana Agus yang dikesanakan gitu? Kan Nah. kalau memang Agus itu punya kesalahan dan uangnya itu yang dia pakai itu nggak ada 50%-nya ya, Nggak ada. 3% atau 4%-nya gitu kan, bisa ngomong baik-baik sama Agus, Gus ini Iya. uang nanti dulu ya, kalau untuk yang gimana-gimana, yang penting kan Betul. kalau memang dia baik mau tolong orang loh. Benar. Kita fokus ke berobat kamu, kalau memang udah nggak bisa, uang ini udah ada sisa, kamu mau apain ya ayo kita gunakan. Tapi kalau menurut gue gini sih, Agus dapat gede. Agus mau berobat atau mau tidak itu urusan Agus. Lo yang menderita ini, yang penting lo udah dapat donasi. Terserah lo. kan kita harus ikut alur dia. Kalau memang alur dia seperti itu, dia kan bisa memberikan sesuatu yang positif untuk Agus, bukan malah digiring, Sekarang gini dimusuhin, loh. disalah-salahin. Mana bisa kayak gitu? Ini Itu loh, kan Mai. Sekarang gini. Allah sudah kasih Agus rezeki melalui tangan si A. Kamu Iya, nanti itu kan ini dari pemikiran tangan si Ani kita. melalui ini melalui Pemikiran ini. kita, tapi kan kita gini kan, dia ingin kita di pemikirannya dia, bahwasannya kan Selalu Agus disebut. itu berkat dia, apa-apa berkat Benar. dia. Jadi kita harus ikut Selalu disebut. kalau Cuma memang kalau kita dia pikir- tulus membantu si Agus, ya kan? Iya. Agus ya udah arahin aja ikut peraturan dia, Biarlah tapi manusia fokus sendiri ke- yang menilai. fokus ke membantu Agus yang betul-betul, bukan ibarat kata tiba-tiba uangnya dialihkan Harus kemana. diatur dia. Gua orang awam bisa pikir gini, kok duitnya dilarikan ke sana? Jangan-jangan mau cuci uang tuh ke sana sekian supaya bisa lari ke sana sini, kan pura-pura ke sana. Jadi uangnya kan kita nggak tahu, itu udah banyak tangan. Udah banyak tangan. 100 200 hilang juga kan kagak tahu namanya duit gede ya. Gue juga kalau ngambil duit laki gue di dompet 300 200 kagak tahu dia. Lupa dia habis jajan kemana. Kan ya bisa aja kan. Iya kalau gue sih begitu. Intinya itu niatnya nolong itu nggak tulus, niatnya Benar. udah jorok dari awal. Pengen disebut mulu namanya, jadi dia menggiring opini. Padahal mah kalau menurut saya ya sudah, lu mau dipakai mau enggak, Agus ini urusan lu. Yang jelas nih saksikan ya se-Indonesia Raya nih, gua ada nolong, tapi si anaknya si Agus ini disalahgunakan, dia nggak berobat, ya itu mah derita lu, Gus. Seharusnya kan begitu. Kalau menurut gua sih nggak Jadi usah nggak diomongin, Kak. Gua sih kalau gua bisa nolong orang nih,
gue pasti gue tegur orang itu dan nggak perlu orang lain tahu. Gue cuma bilang, Gus, lu Nah, fokus Gus dulu ya, pemikiran fokus sama dulu ke gua. mata lu ya. Nanti ada sisanya terserah lu mau apa. Sekarang lu Ya fokus itu. dulu, tolong. Jadi prinsip gua, jadi pikiran otak gua gini, oh si Agus cuma dipinjemin rekening doang. Setelah itu Agus disuruh mutasi. Kalau menurut gua, cek mutasi dari HP bisa. Kita nggak perlu pakai itu. Nggak perlu ke bank, gua aja bisa kok ngecek di Gospel sendiri. Karena Agus ini nggak bisa lihat, jadi Agus nge aja. Udah tuh nggak ada yang berani ngotot. Bapaknya ditekan pula ya, namanya orang tua. Tahu sendiri, dia merasa anaknya ditolong, ya iya monggo. Monggo, dia nggak tahu. Kita kan nggak tahu sifat orang sih bagaimana. Udah Tuhan. susah, dibikin susah, dicari salah benar. Buat apa sih? Iya. Gitu. Ntar Gus, suatu saat kamu Yang bener buat menyaksikan. apa? Kalau Pikir nih niat Gus, yang membantu dari ya kakak bantu Tari ya. aja. Agus dengerin Jangan kakak Tari. tambah Suatu saat orang. kamu dikasih sama Allah, menyaksikan, mendengar orang-orang yang sudah menzolimi kamu jatuh. Amelia, Amelina tahu. Mana ada gua Amelia? Dengar Gus, percaya. Kamu bakal dikasih dengar nanti orang-orang yang sudah nyakitin kamu akan jatuh dia. Kasih kesempatan sama Allah karena kamu tidak pernah membalas. Gimana Agus mau balas? Baca komen kagak, jalan aja ibadah dituntun, dizolimin pula. Kan aku gergetan banget, gergetan. Cuman aku ya mau gimana lah, udah diem aja. Tadi kiranya lu makan duit donasi, makanya aku dibilangin lu bela makan duit donasi. Iya. Kak, ya maksudnya itu sekarang kan dia bisa tebar-tebar sana kan, tebar sini banyak duit kan, Biarin. tebar sana tebar sini, udah habis duitnya nih, sekarang minta donasi. Biarin. Iya aku tahu, aku kirim ke Wawa juga kok. Iya, sekarang dia minta donasi. Malu nggak tuh? Dia cerita Nanti aku kesedihan. denger Nggak, kok. kemarin dia bilang kan aku jual kesedihan, tapi sekarang dia jual kesedihan lagi. Agus tuh sebenarnya nggak jual kesedihan loh menurut aku. Agus Iya. minta tolong untuk Dia yang ngebantu. jual kesedihan Agus, dia yang jual kesedihan lagi sekarang. Sekarang sampai beberapa kali tuh ya dia buat tuh ya. Dia buat terus tuh Biarin aja Gus. 3 kali apa 4 kali ya menceritakan kesedihan dia awal terjadi. Biasa Gus, kalau ada power, kalau ada banyak yang membela seperti itu. Lihat orang kenapa sih sampai sebegitunya gitu. Ya kalau nggak ada jangan dipaksakan cuy bilang. Di mana-mana orang kalau banyak yang membela, udah tuh dia mendukung dalam segi ekonomi, banyak yang membela. Jadi casingnya doang bagus, ya orang pasti menilai kan orang tuh kayak ini casingnya aja, kayak saya sama suami nggak pernah ribut. Orang nggak tahu isi di dalamnya Gus. Bener. Terus orang-orang juga yang nyanyi-nyanyi emang dapat apa? Nah, Yang aku heran kayak coba tanyain. rumah tangga tuh dapat kelihatan apa harmonis. Coba sekarang Makanya- dapat apa mereka? Makanya hujat. Palingnya cuma satu-satu yang kuat, maksudnya yang benar-benar inilah ke ininya dia. Palingnya dikasih satu misalnya tak dikasih baju, pulpen nama dia. Wah itu bangganya setengah mati. Sekarang kan Agus, maaf ya Gus, meskipun Agus nggak bisa lihat, tapi sekarang kan Agus sudah dengar kan orang-orang terdekatnya pada melaporkan. Itu suatu petunjuk Gus. Iya. Makanya liatin aja, udah nggak usah dibahas-bahas lagi. Intinya Agus ke depannya. Ya makanya semoga kadang-kadang sukses. tuh gemasnya kayak gitu kan. Wah kemarin dia sibuk ini, aku nggak pakai uang apapun ini, cuman pakai ini sendiri, pakai biaya sendiri. Wah sekarang ngemis, jual kesedihan, pakai cerita-cerita sedih. Biarin Wah, aja. sadar masyarakat kita. Semua orang Jangan- berhak untuk bercerita. Semua orang berhak Gus untuk harus bercerita. sadar kita, Biarin kita aja. tuh jadi masyarakat Indonesia tuh harus pintar dan cerdas, jangan mau dibodoh-bodohin orang. Hidup Segala sesuatu itu ya, yang Kalau- dibicarakan tuh pakai logika, bukan pakai emosi. betul. Kita Kalau logika nyambung, benar. akan Pakai nyentuh ke logika otak kita. dan hati. Logika makein. Emang dapat itulah Gus herannya Kak. Emang mereka dapat apa gitu? Iyalah. Yang gitu. Dapat Kalau apa logika mereka? udah make, hati tidak bisa dibohongi. Logika udah make. Dikasih Masuk uang 1.000 buat bela mati-mati. masuk hati.
Cuman biarin aja. Nanti kamu dikasih kabar kok. Suatu saat nanti yang menghujat kamu. Arin, Yang sebut walaupun nama kamu. Agus melihat mereka kan orang banyak duit, kaya katanya, berapalah uang segitu. Tapi dia berbagai cara melakukan berbagai cara melakukan ini semua lah gitu kan, dengan menghalalkan segala cara, yang dimakannya haram. Oh, biarin aja Gus. Haram. Ini kan dikit-dikit kan orang udah pada ngebela Agus. Iya, haram yang mereka makan itu haram. Haram. Ya, haram. Orang tuh baik. Adek kakak berpelukan baik. Tapi kalau urusan duit Gus, kagak mau pelukan. Ini duit Benar. ini. Iya. Benar, masalah Itu pun apa-apa. kan udah rame. Coba kalau nggak rame diam-diam aja kemarin tuh. Wah. Iya, tinggal Tapi dia mainkan Udah perannya makan nih. aja ya? Ih, kita harus jelek-jelekin si Agus nih, gini caranya. Iyalah, aku Itu nonton udah pasti semua kan. dari awal. Biar uang ini Aku nonton dapat sama semua. kita semuanya, kita pura-pura nanti kita bilang sama masyarakat kalau uang ini buat si Polan. Pinternya. Coba kalau diam-diam aja sama Agus kecepretan itu pasti. Asik. Iya. Pinter. Manusia-manusia kayak gitu tuh harus kita sirnakan dari muka bumi nih. Gimana mau bejat beli? Ya, Kamu semua kalian ya semua kamu nggak usah pernah beli. bangga lah gitu. Kalian apa sih yang kalian bangga-banggakan gitu? Emang ada untungnya sama kalian? Nggak ada. Lagi ngebela orang juga nggak ada duitnya ngapain? Ya, kalau kalian dapat satu hadiah aja bangganya Masya Allah. Ya, tahu kalian itu buat ini kalian arahnya apa namanya? Jerumuskan kalian dalam ke api neraka. Mau kalian? Saya ngomporin. Ariana, saya ngomporin di mana coba yang ada kumpul di sini? Pas dikasih Ya, hadiah saya orang yang ngomporin nggak? dikasih Kak, pas yang dikasih hadiah orangnya dikasih hadiah kayak gini. Iya. Aduh, Bos, terima kasih ya katanya udah kasih kata- ini Bos. lihat baiknya dia. Gus katanya kakak Tari ngomporin kamu Gus. Ngomporin gimana ya? Coba Ngomporin apa? Mai kamu jawab. Bu Cahaya, Memai, coba jawab. Aku ngomporin emang ke Agus. Saya menilai diri saya sendiri. Kalau ini diri saya terjadi, saya mah kagak bakal. Nggak nyebut-nyebut siapa-siapa kok. Ngomporin dari mana? Nah Udah ini nggak usah dibacain Kak Tari, tenang. Slow. Nah, ini yang dibilang bicara nggak pakai logika, nggak pakai hati. Makanya sesuatu itu bicara tuh pakai logika. Kalau logika nyambung pasti ketemu. Kalau Ketemunya logika hati. pasti nggak ketemu. Udahlah. Halo Bang RP. Udah turun dia. Oh turun dia kemana Bang RP? Gue jadi nggak enak sama hostnya. Maaf ya host, jadi rame gara-gara gua. Nggak apa-apa. Tapi Gimana kalau Bang Andra nggak ada kegiatan apa-apa kan? Mana tahu nanti mau Nggak bahas ada. TDM. Kan bukan malam Jumat, Gus. Oh kalau bahasnya cuma malam Jumat doang Bang Andra. Bukan. Jalan sama istri lah. Malam Jumat. Widih, sama aja Boyan. asik. Nggak ada yang bicara logika tapi berpikir pakai logika lah. Iyalah, sama aja lah. Aneh. Kita tuh harus cerdas jadi orang, harus Iya, cerdas apa-apa mana tuh yang jangan menyimak, pakai- mana yang baik, mana yang buruk. Tahu nggak? Kalian nih ya, Bang Agus kasih tahu ya buat kalian-kalian. Coba deh perhatikan mimik dia kalau ngomong. Gimana? Coba manis kalau berbicara, ya. Cari simpati, empati, sampai ke hati, sampai kalian ternyium. Tapi gua enggak tuh Gus. Hah? Gua enggak, hanya- biasa aja gua mah. hanya orang-orang yang cerdas, yang pintar, yang punya hati tahu ini. Yo, ini orangnya kayak, oh ini ternyata pura-pura doang ini. Nah, kalau kita Padahal kan gua tahu tuh dah. orangnya gampang kesentuh Gus, sama orang gampang kesentuh. Agus juga, Gampang Agus kasihan. juga Kak, tipikal orang yang gampang tersentuh nih Kak. Awal juga Agus tuh, ih ini orang baik gitu ya. Tapi lama-lama kalau gue jelajahin gitu, ih ternyata selama ini kebaikannya itu cuman sekedar memanfaatin orang ternyata. Oh gitu. Oh. Nah, aku mah menilai bukan kata orang Agus, aku mah menilai Ya kayak kan? menilai Enggak, Kak. Agus. Bukan maksudnya kata orang. Kan orang banyak nih bilang dia baik Ya, gitu kan kita itu ngerasa nih namanya diri kita kan kata. sendiri kan. Karena Itu namanya kan kata Gus, kata orang Iya, dia iya. begini-begini. Tapi aku bukan kata orang, menilai kata aku kan sendiri. kita kan memperhatikan orang bilang kayak gitu kan kata hati Iya. kita kan berbeda Kak Tari.
Kan kita Benar nih kata tuh. orang kayak gini kan, tapi kita kan nggak sepenuhnya nih, kita lihat dulu orang itu benar nggak yang dikatakan orang ini, kita selidiki dulu, kita cari tahu dulu gitu. Kalau Agus gitu sih kak, nggak bisa Agus langsung lihat hati itu nggak bisa gitu. Kalau misalkan orang ini ngomong Agus ngeliat pribadi dia baik, tapi aku selidiki dulu benar-benar nggak orang ini gitu sih. Iya, iya. Itu sih Kak Tari. Dahlan, yang tahu isi hatimu itu hanya Allah, Bu. Saya kasih tahu. Allah tuh tahu apa yang kita mau, tapi Allah pula yang akan mewujudkan, Bu. Ngerti nggak? Allah tuh tahu apa yang kita mau, tapi Allah yang menentukan. Benar nggak, Gus? Iya benar, betul. Kayak gue pengen punya ini pikiran gue. Allah tuh tahu, sudah tahu tanpa gue berucap. Tapi yang akan mewujudkan tuh beliau yang di atas. Ibu ini gimana sih? Ngaji ya Bu, dari kecil Bu belajar ngaji. Kak Tari jangan emosi. Empat gue orang begini. Kak Tari jangan emosi, tenang Kak Tari, jangan bawa santai aja Aku mau gak suka loh orang menghujat dari taunya begini, dari begini. Bicara tuh pakai hati, dinilai dengan hati. bisa jingkrak antara rambut kita Kak Tari. Manusia dikasih otak buat mikir, lah iyalah buat mikir lah kali. Ibu di rukiah aja, nggak perlu di rukiah. Gua mah udah nggak ada setannya. Hidup gua tuh cuman ada ikhlas, sabar, nerima. Tuh. Kalau orang sudah ada ikhlas, pasti ada rasa sabar. Berarti uang Agus, ya uang Agus. Agus dikasih duit melalui si A, si B, dikasih jalan loh gitu. Agus sih dapat rezeki nih 1 M lebih. Gak usah dibacain, kalau yang uang-uang itu seneng banget mereka bahasin uang. Ih, orang gila. Suruh minta sama yang sana no. Siapa dia bilang? Jelas-jelas di NTT. Di NTT. Mas, Kak Meme, Bang Agus, Kak Amel, Kak Tari, Kak Yolan, Kak Cahya. Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Agus, gimana Marokime? Asik. Oke, Gua udah nonton. Cintanya Rokime ditolak Bang Agus, ya Allah tolong. Berantakan begitu. Kak Tari kamu udah lihat? Udah Kak dikirim. Tari kamu udah lihat belum pitinya Rokime sama Bang Agus? Udah dikirimin sama Wawa. Orang filmnya berantakan begitu. Ngeri gua. Kenapa? Udah dikirim sama Wawa. Filmnya berantakan. Agusnya ya nggak mau. Kalau nggak berantakan nggak seru dong, nggak bisa ngerebutin Bang Agus. Iya. Malam cepet banget ya. Nanti ada episode 2, 3. Iya. Tapi cuma sewilayah situ lah. Jangan lupa ya nanti ikut-ikut. Gimana? Tapi cuma sekitar situ doang ya, apartemen doang ya. iya. Enggak dong, nanti kan ada episode ke 1, 2, 3, 4, 5 sampai mentok. Para donatur tidak terima karena donasi buat berobat dulu. Donatur yang mana? Bajibun, no. Donatur itu Udah, Kak kalau Tari nggak usah dibaca-baca yang begitu, anggap aja angin yang berlalu lah. pada so bener ya. Beneran gua mah. Ini Rokima mau kedukun dulu nih Rokima, gara-gara cinta ditolak sama Agus ini Rokima. Ya Allah, Gus, jangan gitu. Gus Agus, rayu dulu lah. Rokima Biar ditolak, nggak kita putus asa. bertindak ya Gus. Tapi Agus keren loh, tahu perannya. Keren Cuman Gus. saya Beneran. komennya di Peranan aja sih Kak. Pokoknya gua angkat jempol 4, kaki 2, jempol tangan 2. Jadi 4. Kak Tari komennya dimatikan jadi nggak rame. Harusnya komennya dibuka biar rame. Gus, Ah, Gus, ya. Gus. Ya Bang Andra. Nanti itu Bukan gua. kayak lighting lampu kemarin tuh pencahayaan kurang. Itu satu. Ya. Ada 10 lagi ngomong. Terus nanti untuk Agus sendiri lebih banyak konyolnya Gus. Iya. Bukan kocak, Gus, tapi ketawa lebih mulu, banyak jadi pipi. lebih banyak konyolnya. Ya.
Nanti on the spotnya tuh, on the spot cameo-nya tuh bisa Helmi nanti masuk untuk awal-awal. Sama si Hanifah tuh kan tokoh yang centil ya. Iya. Kalau si Helmi dibikin pemalu sesuai sama karakternya, si Hanifah dibikin lebih centil. Terus Wawa lebih dominan ke jutek gitu loh ya, jutek tapi mengharapkan sesuatu gitu loh. Siap Ya. Bang Subur. Itu satu. Tinggal komposisi angle-nya ya, kayak kamera kita kayaknya kamera HP itu butuh 2 ya. Satu buat master, satu lagi buat medium shot untuk angle zoom ya. Satu master buat suasana di sekeliling, yang kedua buat close up-nya itu loh medium. Itu Ya, Bang. kalau Rokimahnya ntar biar gua garap sendiri deh. Dia pokoknya intinya dia tergila-gila sama lu gitu ya, ingin mengharapkan cinta atau mengharapkan donasi, gua nggak tahu deh ya. Pokoknya gua garap tapi ini siapa sih ketawa nih. Pokoknya itu Gua sepuh. ya. Ya. Terus kalau ya pokoknya Wawa lebih sok wibawa gitulah, tapi jutek, cuma kayak mengharapkan sesuatu nggak kesampaian, timbulnya jadi kayak jealous, kayak gitu-gitulah. Ya Bang Itu. Subur. Lu lebih banyak konyolnya aja Gus. Kekonyolan lu bukan berarti ke komedi ya, tapi lebih banyak kekonyolannya gitu. Lu tuh udah kekurangan tapi agak-agak songong yang gimana gitu loh. Nyeleneh banget gitu ya. Tapi dia sombong bang, nggak mau merokimah. Ya udahlah, ntar itu gampang diatur. Sampai mau Pokoknya sama itu Rokimah. Apa-apa. Yang Ya. jelas gue udah nonton nih ya. Siapa sih Tari nih, ntar Tari nih bagian lenggak-lenggok aja tuh. Ya Allah, gue udah menel. Agak nanti kalau seumpamanya kayak lagi di warung, lagi apa gitu, ntar Tari bisa jadi penjualnya lagi apalah. Gue pakai kipas ya bang. Gue Hah? pakai kipas ya. Pura-pura menel gitu ya. Ya terserah. Terserah, lu mau pakai kipas, lu mau bawa blower nggak apa-apa. Malah gue yang ngatur sepuh. Iya. Tapi lu bawa anak kambing. Ngapain Kalau ada, Masya Allah bang. Bener-bener lu. ya kagak. Kalau orang kaya mah yang sekelas sultan kan biasanya bawa apa namanya, anak anjing tuh atau anjing yang imut-imut. Nah lu bawa anak kambing, so sultan aja gitu loh. Gue punyanya kucing. Udah gitu aja dah, kebanyakan. Ya, ya. Udah ngomong udah takut gue. Habis. Ya udah Amel. pokoknya gitu aja bang Amel. Agus ya. Tetap Ya, siap. semangat. Terima kasih, Bang Subur. Sehat-sehat Semangat selalu. pokoknya Siapa buat bang yang- Agus. Jangan kasih Nge-gift kendor ya. Tadi. Ya, Bang Subur. Nih. Nih. Ngerokok dulu lah sebatang. Ayo main jalan aja. Kata dia yang Abang, yang ngomong. jalan. Gimana sih Ki? Ya kan nggak harus begitu juga. Wawa mana Wawa ya? Bang Agus. Ya, Bang Agus. ya. Bang Agus. Nah, Tapi alhamdulillah sih Bang Agus, komennya waktu gue bikin VT itu komennya bagus aja sih. aku belum lihat baca komen. Iya bagus-bagus aja sih. Yang penting kita tetap semangat. Jangan putus asa, jangan kasih kendor gitu loh kayak pembahasan kita semalam. Pokoknya Agus semoga sukses maju terus. Amin, amin, amin. Amin. Amin amin. Tapi dia belagu Kak, nolak Rokimah. Rokimah dibilang mirip ular sawah. Lah gue juga kalau gue ini gue juga gue tolak. Sama Bang Agus, tapi
Ya gue juga nggak mau. Rokiman nanti bakal kedukun, bakal ngedukunin dia. Min, makasih Pak. Aku udah dikirimin kok. Bakal ngedukunin dia nanti. Udah. Aku udah dikirimin Wawa. Ya itu masih belajar Kak, masih banyak kekurangan. Tapi itu juga udah Belajar bagus. masih banyak kekurangan, ntar belajar lagi ntar sama Bang Subur nanti. Aku yang ngajarin ya. Itu mainnya sekitar apartemen aja tuh. Gus, Iya, mainnya di sekitar apartemen aja. iya. Nanti mungkin nggak tahu sih sama Bang Rokiman di mana. Bang Rocky mah cewek lu itu. Kagak mau. Lagu dia Kak, nolak Enggak, Rokimah. gua nontonnya Ntar gua juga dukunin ngakak loh. gua nontonnya juga ngakak gua. Bang, tapi ini buat set dukun aja keren ya Bang ya, udah begini Bang ya. Bisa ya gampang. Tergantung dari cerita. Ya intinya kita masih banyak kekurangan, masih harus banyak belajar, masih banyak harus nerima masukan, masih banyak harus bertanya gitu. Iya. Nanti yang ngarahin Bang Subur semua gitu, yang ngarahin. Sebelum diluncurkan ke VT kan tadi kan dikirim ke Bang Subur tuh nanya gitu kan. Ya kita niat baik, insya Allah hasilnya baik Bang Agus ya. Amin, amin. Ya, Aku ini nih. amin. Buat teman-teman juga bantu doa. Jadi aku semalam bilang gini sama Bang Agus, Bang Agus, buat orang-orang yang mau hujat nanti biarkan aja, dengan sendirinya mereka pun tersadar bahwa apa yang diucapkan, apa yang dihujat terhadap Bang Agus itu adalah kekeliruan atau salah kayak gitu loh. Yang penting kita fokus aja, poinnya menghibur gitu. Siap, siap. Itu tadi apa, Mak? Remote. Bang, Kak, Ya. Ari, Oke, izin turun dulu semua ya. Makasih. Bang Subur, Assalamualaikum. makasih Bang Rokiman. Siap.